Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfesya Putra. Saya berasal dari Universitas Samudra Rasa dan juga saya perwakilan dari tim Bimora, Biobabat Organik Nusantara. Jadi kali ini saya akan mencoba stand up dengan tema kewirausahaan. Jadi teman-teman, banyak yang bilang bahwasannya menjadi seorang wirausaha itu sulit teman-teman. Karena ketika kita menjadi seorang wirausaha, kita itu harus terus beradaptasi dengan tantangan dan juga harus terus berkreasi agar produk kita itu tetap menarik dan juga tidak ketinggalan zaman. Dan saya setuju ya sama pendapat ini, karena ketika saya menjadi seorang wirausaha, banyak kali gitu tantangan yang datang. Pokoknya beda kali lah sama yang awalnya kita bayangin sama ketika kita itu belum membayangin apa-apa. Jadi awalnya saya itu membayangin ketika menjadi seorang wirausaha itu bisa dapat duitnya cepet gitu ya kan, bisa banyak, tiba-tiba kayak mendadak, bisa ngalahin ternak tuyul lah kalau dibilang kayak mendadaknya ya kan. Tapi kenyataannya ketika dieksekusi ya tetap dapat duit juga sih, karena kami dapat pendanaan dari P2MW. Terima kasih ya P2MW karena kalian dapat duit. Ya tapi kalau duit dari hasil jualan ya belum ada sih, tapi cukup lah untuk beli minyak wangi ya kan, biar gak bau. Ngomong-ngomong soal P2MW ya, menurut saya program ini sangat bagus ya teman-teman. Kenapa? Karena program ini saya itu bisa jalan-jalan, maksudnya bisa menjalankan usaha. Jadi program P2MW ini bisa menumbuhkan serta mewadahi potensi mahasiswa yang memiliki minat serta bakat dalam bidang kewirausahaan. Dan benar aja gitu. Jadi usaha kami itu ya sebelum ada P2MW itu modalnya kecil, produksinya kecil, penjualannya kecil, bahkan yang punya pun juga kecil gitu orangnya ya kan. Tapi semenjak mendapatkan pendanaan dari P2MW ini, kami itu langsung jadi semangat ya kan. Oh mak cair nih, dapat investor nih, lihat ISG berapa ISG. Jadi usaha kami itu budaya magot ya teman-teman. Apa sih magot itu? Magot itu adalah ulat atau larva dari lalat PSM yang kaya akan protein dan bagus untuk pakan ikan dan juga unggas. Jadi magot ini makannya itu sampah organik ya, kayak sisa sampah nasi, sisa sayuran, dan juga buah-buahan dan lain-lain. Jadi itu nanti untuk ngasih makannya itu sampahnya itu kami giling sampai jadi bubur, lalu diletakkan di box-box yang berisi magot. Jadi bayanglah itu ya kan, kami itu harus ngutip sampah di pasar, di tempat-tempat yang banyak sampahnya gitu. Jadi kadang-kadang itu ada itu masyarakat kalau nengok kami lagi ngutip sampah itu ya kan, masa ganteng-ganteng gini ngutip sampah ya kan. Ya enggak kali gitu ya kan. Ya, tapi mau kayak mana biar supaya magot-magot ini ada makanannya ya tetap harus dilakukan. Dan juga untuk ngurus magot ini lumayan susah ya. Karena kita itu harus menjaga kelembabannya. Karena kalau pakannya itu nanti terlalu kering, nanti magot-magotnya itu bisa stunting dan juga mengganggu target produksi. Dan juga kalau terlalu basah, nanti berenang dia magot tuh ya kan, bukan malah jadi pakan, malah jadi atlet pon. Dan kalau dibilang magot ini lucu-lucu ya teman-teman, kalian bayangin aja lah, udah kecil, putih, gemoy lah pokoknya ya kan. Sampai itu direktur utama kami itu sampai ke bawah rasa sayang yang sangat besar gitu sama magot-magot ini ya. Itu kemarin itu sampai dia tuh ada inisiatif mau dibuatnya nama dari ribuan magot itu satu-satu mau dikasihnya nama. Ada yang namanya Asep, Cecep, Alex. Untung aja kami larang. Kalau dibilang udah mau ngalah-ngalahin capil lah dia itu ya kan. Habis itu kalau ditanya soal siapa yang paling capek dalam produksi magot ini ya, itu kalau dibilang itu direktur produksi kami ya. Jadi kami itu di dalam tim ini ada empat direktur utama, ada 4 direktur. Yang pertama itu ada direktur utama, ada direktur keuangan dan SDM, ada direktur pemasaran dan juga direktur produksi. Dan coba tebak siapa direktur produksinya? Ya saya. Jadi kalau ditengok ya fisik saya gini, kurus, hitam, dekil, ya karena saya inilah ya, karena ngurus magot inilah ya, walaupun sisanya bawaan lahir. Ya jadi gitulah ya teman-teman, sedikit perjuangan sebagai seorang wirausaha ya. Ditambah lagi untuk di kota Langsa ini baru kami yang budidaya magot, dan juga di lingkungan yang lumayan padat penduduk, jadi ya penduduk sekitar itu merasa terganggu.
Karena kami kalau ngasih makan maggot itu keseringan itu pada jam 1 malam. Kenapa begitu? Karena kami itu dari pagi sampai sore itu kuliah, dan nanti malamnya kalau nggak tugas ya istirahat. Jadi cuma itulah ada waktunya. Ya jadi kadang-kadang adalah itu komplain dari masyarakat bahwasanya mereka terganggu karena berisik, karena bau, dan juga karena jijik ya. Tapi karena kami mahasiswa yang menerapkan nilai-nilai kewirausahaan yang mana bisa merubah tantangan menjadi peluang, jadi kami buat itu sebagai strategi promosi dari kami. Iya, promosi dengan cara buat berisik, jadi masyarakat itu notice bahwasanya kami produksi maggot dan maggot kami bisa habis. Dan benar aja dong, maggot kami habis terbakar. Ganggu aja ini. Saya Alfian Syahputra, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.